welcome to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kenny Nasution. I was born in Blueton River on the 28th of October 2002. On this occasion, I will talk to my friend about Aporis, about Islam, and here I will bring you 5. Namely, women's hijab, lowering the gaze association between the opposite sex, hadith prohibiting ornamentation, and finally, learning etiquette and etiquette toward teacher. Let me just start the first one about woman hijab. Cover your body and shoe with hijab. It will come a better peace in your life. Yang artinya tutupilah tubuh dan jiwamu dengan hijab, itu akan menjadikanmu lebih damai. Dan quotation kedua, hijab is a for woman who wear its identity. Yang artinya hijab adalah kekuatan untuk perempuan yang menggunakannya. Ini adalah sebuah identitas diri. Penjelasan yang dapat diambil dari kedua quotes tersebut, hijab merupakan kewajiban bagi setiap muslimah karena Allah telah mengatakan setiap muslimah tuh di dunia harus menutup auratnya, tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun hal tersebut juga dapat berdampak bagi banyak orang yang berada di sekelilingnya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tempat terbaik di sisinya bagi setiap muslim di dunia yang mentaati perintahnya. Satu di antaranya adalah berhijab. Next is about lowering the gaze, holding back the view of what is forbidden by Allah Subhanahu wa taala and His apostles for us to look at it. Yang artinya menahan dari apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita memandangnya. Dan quotes yang kedua yaitu the best way to lower your gaze is to read the Quran. Yang artinya sebaik-baik menundukkan pandangan adalah membaca Al-Quran. Penjelasan dari dua quotes tersebut, agama Islam menegaskan bahwa yang pertama kali dijaga adalah pandangan sebelum menjaga kemaluannya, karena semua yang terjadi itu bermula dari pandangan mata, laksana api besar bermula dari lilitan kecil. Next is about association between the opposite sex. Don't confide in the opposite sex, because confession will appear, which will become like and then your feeling will be tormented. Artinya jangan curhat dengan kepada lawan jenis, sebab akan muncul iba yang menjadi suka dan selanjutnya perasaanmu tersiksa. Dan quotes yang kedua, Muslim people who do ihram in Hajj. Mahram is a person who is forbidden to marry. Yang artinya muhrim orang yang ihram dalam haji, sedangkan mahram orang yang haram untuk dinikahi. Penjelasan dari dua quotes tersebut, walaupun curhat dianggap bisa meringankan masalah, namun sebenarnya justru curhatlah yang membuat masalah kita semakin besar. Disadari atau tidak, curhat sering berujung kepada ghibah atau membicarakan keburukan orang lain, atau setidaknya curhat adalah pintu untuk membuka aib dirinya sendiri ke orang lain. Membuka aib orang lain dan aib sendiri jelas dilarang dalam agama Islam. Next is about hadith prohibiting ornamentation. Allah curses those who get tattoos and those who ask for tattoos. Allah also curses those who pull out facial hair and those who ask to be removed. Yang artinya Allah melaknat orang yang mentato dan yang meminta ditato. Allah pula melaknat orang yang mencabut rambut wajah dan yang meminta dicabut. Dan quotes yang kedua, not tabarut, not excessive, harmless cosmetic, not blocking the ablution water. Yang artinya tidak tabaruj, tidak berlebihan,
kosmetik tidak berbahaya dan tidak menghalangi air wudhu. Penjelasan dari dua kualitas tersebut, tabarruj bagi seorang wanita muslimah hukumnya haram karena Allah dengan sangat jelas telah melarangnya, bahkan termasuk yang hukumnya termasuk yang harus dijaga pertama kali dengan sungguh-sungguh. Next is about learning etiquette and etiquette toward the teacher. Manner and manner are more important than knowledge. The high position does not guarantee you to be honorable, ya artinya adab dan sopan santun lebih utama daripada ilmu. Tingginya jabatan tidak menjamin dirimu menjadi terhormat. Kualitas yang kedua, unethical person is one who does not know that above knowledge there is adab, yang artinya orang yang tidak beretika adalah yang tidak mengetahui bahwa di atas ilmu itu ada adab. Penjelasan dari dua kualitas tersebut, ada satu hal penting yang tak boleh kita abaikan dalam berilmu, yaitu adab. Maka bagi kita untuk beradab sebelum berilmu, maka bukan hal yang aneh lagi para ulama pun banyak berpesan atas hal ini, mendahulukan adab dibandingkan ilmu, seperti yang disampaikan Imam Darul Hijrah Imam Malik rahimahullah yang pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.